kan kalau terjadi nggak bisa lebih baik duitnya di drop pindahan tahun depan. Ini yang jadi silpan. Maksudnya ini kewajiban dari pengembang. Oh, pengembang. Oh, yang seperti kasus-kasus itu ya. Pengembang kemudian di Selipi dan lain-lain itu banyak Pak. Jadi ini banyak Pak. Kewajiban mereka ya. Tapi mungkin ini satu hal barangkali ada penjelasan singkat dulu mungkin Pak. Silakan Pak Ismada. Ya Pak Ismada. Ya, silakan. Baik Pak Wagub, rekan sekalian, ini langsung saja ini ada PPT atas nama PT Karya Deka Geraha Lestari. Dia mau menyerahkan kewajiban dia, ya berupa jalan. Cuman ada di luar, masih di luar, yang merah ini di luar SPPT. Ya. Ini dan ada harus dia bangun jalan ini. Ini kan jalan. Ini di tadi ya posisinya persis saya tahu ini dari arah Citos ini kita ke arah Antasari, pojokan persis ini. Ya. Ini, nah ini ada tanah yang di luar SPPT. Nah, persoalannya ini kan sekarang ini kan harusnya di jalan, izin IMP-nya itu jalan sesuai dengan arahan tata ruang, ini jadi jalan, ini jadi jalan. Memang jalan ini belum tembus, belum dibebaskan dia. Nah yang ini belum, bukan kewajibannya, bukan kewajiban dia. Nah intinya kan itu gini, sekarang ini karena ini belum efektif jadi taman Pak. Belum ngajuin isi PPT juga ini ya. Sudah ada Pak, sudah pegang. Sudah ada SPPT-nya. belum bebas ini. Oh bukan, itu kan bukan kewajiban dia Pak. Itu perumahan. Iya. Tanah kosong. Iya, kan orang ini akan satu hari ngajukan isi PPT bangun kayaknya. Kalau di atas 5.000 Pak. Iya kan? Ini berapa ribu? Kurang dari 5.000. Enggak, yang ini yang untuk perantaranya 7.000. 7.000. Ini kan kalau usaha dia. Iya, makanya Kurang dari 5.000. Udah kan ini biaya. Ya. Iya. Nggak ada kewajiban nyerahkan ke kita kan? Nah, Itu kita tawar beli aja. Soalnya beli juga sekarang nggak gampang loh, mesti X-min 1 kan, mesti lapor ke BP. ya poin kami ini mohon arahan Pak. Karena memang dengan belum bebasnya tanah ini, karena belum di dua ini diamankan dulu pakai taman Pak. Mereka. Nah, dari suruh jalan. Nah, kami pengennya itu biarin aja itu jadi jalan saja dulu. Nih, ini urusan kita mendesak yang tanah ini untuk jadi jalanan. Kalau jadi jalan dirujukan orang nggak? Ini kan sekarang ini jadi taman. Jaga ya lurah. Nah, diamankannya seperti ini Pak. Harusnya ini jalan. Ini di bagian luar ya. Ya. Nah, ini. Nih. Ini Ini harusnya jalan, sisi yang telah dilebarkan harusnya jadi jalan. Ini yang sudah dilebarkan. Yang tanah hijau ini, yang tanah hijau ini harusnya jalan. Karena tanah yang rumah itu belum bebas. Tapi memang ini loh Pak. Nah, Kalau belum bebaskan itu lebih baik jangan dilebarin dulu Pak. gitu. Saya pikir. Kita kalau lebarkan itu dulu malah jadi berantakan. Enggak ditentokin tadi. Kan Pak itu punya teori juga kan, makin lebar, makin macet Pak. Betul, jadi tapi paling tidak ya mungkin ini bagaimana kita mengikat dia nanti Pak, supaya nanti pada saatnya dia bangun, karena itu kewajiban dia. Dia lagi udah selesai belum tentu, udah selesai ya. Sudah. Dia mau nyerahin saat ini, Pak. Menyerahkan kewajiban dia. Jalannya yang di Jadi kalau mau silakan harus suruh dia lebarkan kalau dia mau silakan. Belum juga kan? Bukan Pak, itu kan tanah kewajibannya yang jalan itu Pak, konstruksinya. Konstruksi kita ya. Enggak, beliau, Karya Deka. PT Karya Deka punya kewajiban membangun jalan, tanah dan jalan Pak, seluas 3.000 sekian. Nah, tanah itu sudah dipecah dari sertifikat induk terhadap beberapa bidang. Dia mau serahkan ke kita. Dia mau serahkan ke kita, sudah HGB, jadi sudah pecah sertifikat Pak. Sama kita udah ya. Belum atas nama mereka, tapi nanti kalau sudah serah terima dibalik nama atas nama Pemda. Nah, untuk konstruksinya baru sebagian Pak yang sudah jadi, baru yang sisi mau masuk ke pintu apartemennya mereka itu gitu loh Pak, untuk fasilitas dari apartemen tersebut.
Yang di sisi Antasari sama sebelahnya itu belum bisa dibangun karena ada rumah itu Pak yang masih sisa itu, tapi itu bukan kewajiban mereka untuk membebaskan gitu loh Pak. Itu kewajiban kita. Bukan. Kalau memang harus dibangun berarti Pemda harus membayar gitu loh Pak. Itu kewajiban kita harus Iya Pak, itu Pak, iya Pak. Yang tanah yang merah tadi. Iya Pak. Yang ini. Karena itu di luar SIPPT Pak. Nah, ini contoh nih. Ini contoh kenapa kita libatkan PU kan. Yang PU terbikin SIPPT harus langsung dilihat gitu loh. Kiri kanannya jalannya semua kenanya mana. Jadi kalau mau kena kayak gini seperti kasus yang Gunung Sari dulu kan. Kalau Anda mau bangun di sini boleh sepanjang jalan ini Anda bebaskan. Kalau tidak nggak bisa. Atau Anda ajak ini punya siapa? Ajak dia patungan. Kalau dia kecil-kecil nggak bisa, harus bebaskan. Kalau nggak bisa jalan ini Anda nggak boleh buka ini. Kayak DS Parman juga. Ya ini contoh seperti itu. Ini tidak mungkin kan? Saya mau bebaskan dia nggak gimana? Dia sekarang tidak, kalau satu jalan mesti dibebaskan, tanya berapa orang yang punya nih. Kalau satu, kamu ajak dulu bareng. Kalau tidak, nggak usah kasih izin. Kalau kasih izin masih macet ya begini. Nah sekarang siapa yang bebaskan kita kan? Udah ada anggaran belum? Belum pasti. Ya itu masalahnya. Sekarang anggaran juga mesti ngajukannya mesti yang bebaskan bukan P2T lagi loh, langsung BPN. Itu harus laporkan 1 tahun sebelumnya kan ya. Mesti sekarang melaporkan pada BPN nih, bahwa kita mau bebaskan ini. Kalau kayak gitu, kalau kita terima mereka dulu kan pasti dikasih juga. Nggak mungkin dia nggak berani, dia udah ada niat mau kasih kan. Dari tahun 2010 Pak. Dia udah mau kasih ya, dan mereka sekarang sudah malah menanyakan ke BPKD kapan mau menyerahkan, karena ada perubahan gambar juga di situ sudah disesuaikan dengan apa yang dimintakan. Ya harusnya kita harus terima memang. Iya. Betul Pak. Kalau kita terima Pak, kita terima dalam kondisi belum jalan, salah juga. Dia harus kasih kita udah kondisi udah jalan, udah dilebarkan belum mau kita terima kan. Itu jalan baru yang telah dilaksanakan, trace 12 meter ya. Yang dalam, Yang di yang dalam dalam area. Yang ini Pak. Yang ini. Yang itu. Udah benar itu kan ya. Udah, Iya, ini udah, udah oke. itu kewajiban. Yang ini udah. Yang di luarnya. Yang ini nih. Dari Antasari sisi barat. Itu punya siapa ya gitu? Sini karena sini ya belum bebas ini. Berapa luas itu? Lamanda Tower. Ini bener nggak ya? Yang kena ada tol di Sari nggak Bu? Ya ini bener nggak ya? Anak-anak ya. Oh halte. Iya di gambar. Pinggir kan. Itu haltenya itu dia yang bikin ya? Ya, iya. Harus mundur pada semua. Ya harusnya sini kan. Kenapa dia bangun seperti itu ya haltenya? Dia udah tahu mundur begitu. Yang nggak jadi dilebarin. Sepertinya sudah sesuai. Ini kan pinggir jalan kita kan sampai sini. Iya. Nah, Ini kan nanti halte. trotoar. Kan pasti halte itu trotoar dulu baru halte. Nah, lihat dari garis panahnya, dia nggak tahu apa panahnya kepanjangan kita. Berapa jam? Trotoar itu pasti itu, udah pasti ya. Berapa meter? Masih mundur lagi. Masih mundur lagi. Makanya kalau saya lihat ini dia niatnya udah nggak benar dia, Udah. ya kan? Niatnya udah pohonnya yang tanam itu. Iya. Seharusnya ini paling ini di sini paling 4 meter Pak. Harusnya kan 10 meter nih 10 meter. Ya udah, Kalau gini dia aja lah. ini, Jadi kali jawab ya mereka, kita akan terima setelah jalannya kamu lebarkan. Konstruksi dulu, itu aja. Sambil kita ajukan untuk Ya. beli lahan tadi, bebaskan. Kalau dia nggak mau, yang lahan itu konsinyasi saja, ajukan ke BP. Jadi Karya Deka itu bersedia Pak untuk mengkonversi konstruksinya Pak yang belum dibangun itu. Gitu. Jadi uang, Ya. nggak mau. Nggak boleh. Ya. Capek itu hotelnya lagi, nggak usah lah duit itu. Kalau kira-kira misalnya dimungkinkan gitu Pak, tapi Nggak kalau mau. memang tidak Kita dimungkinkan mau mereka langsung. bersedia membangun. Dia lebih bagus langsung suruh bangun aja. Nggak usah konversi uang kali capek. Ya. Mau izin Pak untuk konversi juga diperdakan. Walaupun mentah. Nggak bisa juga. Masih di DPRD. DPRD Kita Pak, udah tujuan lama DPRD. capek. Nah, Oh, saya aneh-aneh aja. Dulu gitu ya.
Malah sekarang bilang sama mereka, ini kan untuk kepentingan kalian, gedung kalian. Kalau kalian ada uang, toh kita juga tidak pernah minta uang lagi sama mereka. Kita juga nggak mau kenal sama mereka kok. Tolong itu kamu yang bebaskan, dia bilang. Kecuali ada kesulitan, suruh dia yang bebaskan. Kepentingan dia juga sumbang, kenapa? Kamu ngomong gitu sama mereka. Enggak juga, mungkin yang begini Pak Wagub, untuk kewajiban dalam SIWPT itu kita terima dulu Iya, sesuai maksud saya dengan gini, konstruksinya yang ada dulu. Gak apa-apa, saya kan cuma bilang kan kenal, udah sering ketemu orangnya berarti. Maksud saya ini kita udah pastikan harus kita terima setelah konstruksi selesai. Itu jelas, tidak ada nego. Nah terus tolong sampaikan pada beliau yang punya gedung ini gitu loh. Mau nggak kamu bantu kami bebaskan lahan itu, nanti konstruksinya kami. Tapi dia yang beli, karena kalau kita yang beli, masalahnya mesti ngajukan X-Min 1 ke BPN gitu loh. Kalau mereka yang beli swasta kan tinggal nego aja kan. Jalannya aja Pak ya? Jalannya. Nah sebatas jalannya. Jalannya aja, jadi kasih tahu dia, tolong diitukan, kasih tahu ke yang punya. Bu kenal kan, yang punya udah pernah ketemu BPKD. Sampaikan kepada mereka, cara kerja kita seperti itu. Suruh mereka yang beli, nanti kita yang anggarkan, kita bikin. Jelaskan saja, kamu lebih untung kok. Jalan ke kantor kamu tuh jadi lebar, bagus, nilai Anda akan naik. Nah untuk kompensasi nilai tanah Anda naik itu, Anda yang bebaskan, karena kami punya kesulitan. Tapi untuk ngaspalinnya, rapikannya biar kami gitu loh. Jadi kita join seperti itu. Kalau dia tidak mau, ya sudah, nggak bisa maksa. Kita catat namanya, berarti orang ini kurang ajar gitu. Kita juga bisa periksa gedung dia loh, ada pelanggaran di mana kalau dia mau ribut sama kita gitu. Pasti ada pelanggaran Pak kalau diperiksa gedung Pak. Kalau gedung yang lama semua itu ada pelanggaran punya. Ya kan, saya sih pikir undang orang yang datang deh, kita jelasin deh. Undang orang yang datang aja, kita ketemu dia, pemiliknya gitu loh. Kita bisa sampaikan, kita jelaskan dengan baik-baik aja gitu. Ini tanggung, kita beli masalah. Kasarnya kita minta 10 miliar juga kamu kasih kok, kalau nggak SLB gedung lu gue cabut. Nggak usah ngomong gede lah properti itu, saya tahu semua gitu caranya gitu. Kita nggak minta uang, cuma minta kamu bantu buat kepentingan kamu juga loh gitu, buat saya gitu loh. Itu cuma luas berapa sih itu? Luas itu paling tarik? Kalau yang jalannya aja sih kecil. 150-an. Ya memang 150-an saya dari selatan. Jadi bukan Sudin PU Selatan. Saya asisten bangunan Pak Putri. P2P. Asisten bangunan. Oh sistem. Oh sorry. Baru betul, tapi suka lihat Bapak. Cuma baru kali ini. Jadi memang ini pasti tikungan sekali. Kebetulan juga ini kelihatan jalan memang itu kan menyempit ya sebetulnya ya, pasti tikungan memang betul juga memang harus jalan dilebarkan. Kemudian kalau bicara radius sebaiknya memang harus kewajiban dia karena kan itu untuk kepentingan dia juga kan masuk ke lokasi tersebut. Nah kemudian kita juga kan punya tanggung jawab juga Pak sebagai DP 3W bahwa dia juga sudah bolak-balik ke kita tanpa menserahkan. Kalau berita acara berita di sebelah lapangan memang kita sudah buat draftnya. Cuma ternyata kan terkendala tadi dengan konstruksi ya untuk di sebelum makanya nggak apa-apa ditekan. Maksudnya itu ibu anda kenal itu ibu yang maksudnya sampaikan pada pemiliknya. Ya, syukur-syukur mereka langsung mau konstruksi sekaligus. Untuk aku cuma 600 meter, aduh nggak ada artinya buat punya gedung segitu. Ya, sekarang pasaran sana berapa Bu? Nggak sampai 10 juta? Apa 10 juta? Kalau NJOP sih sekitar 6 juta ya. Anggap seperti pasaran 10 juta. Nah kalau 600 meter, 600 juta. Buat kita pusing ngurus 600 jutanya itu loh. Kita sih sanggup beli. 6 miliar juga kita sanggup bayar sekarang. Tapi masalahnya KP2T udah nggak ada sekarang. 2014 sudah BPN. Kita sekarang kita juga belum anggarkan gimana? 2014. Dia mesti mengajukan sekarang loh kalau kita mau. Saya bisa minta tolong dia aja. Ibu bilang aja, serahkan aja, tolong bantu kami ini deh. Iya, setiap minggu udah datang terus. Anggap kenalan sama Pak Gubernur sama saya aja gitu loh. Ini uang kenalan bilang gitu. Bukan buat kita kan buat kalian gitu. Ya temunya di segera keputusan itu. Dia kalau dia memang merasa masih nggak puas mau ketemu kami, silakan ketemu kami. Tapi intinya kalau bisa penawaran kita itu dia yang bebaskan, dia yang konstruksi semua serahkan pada kami.
Dan lagi nanti Walaupun di kita luar pasang. isi PPT-nya. Nanti kalau jalan layang antas desa itu jadi, dia lebih oke banget tuh kalau itu Oh iya. masuk. Dia pasti untung lah dia. Kan nggak apa-apa. Justru kalau mau untung harus beresin jalan. Kalau dia pengusaha sejati dia ngerti. Kita ngomong jujur ke Pak Gubernur, panggil dia, tolong Gubernur butuh duit nih. Bisa nggak kasih 5 miliar? Kasih. Betul Bu? Kita sama-sama pemerintah gitu Bu. Masa suruh bebasin ini buat kepentingan kamu bilang bukan kewajiban saya gitu loh. Ya pengusaha tuh jangan aneh-aneh lah sama kita gitu. Saya yakin kalau dia pengusaha sejati itu dia pasti lakuin kok itu. Ya, lebih cepat begitu. Ya, aku kira itu sih. Makanya dari kok di stop. Yang semua bikin gemukunya nih. Ada sedikit informasi aja Pak, informasi yang mana yang Sleepy ya? Lama. Ini kapan saya laporkan ini Bu? Ini kan udah Jumat minggu depan Bu ya? Ya, karena nanti paling tidak dia kan sudah ada kita pulang. Sampaikan itu Bu. Oh iya benar. Ya, jadi sampaikan keputusan kita minta tolong mereka serahkan sudah terkonstruksi dan sekaligus jalan itu dibebaskan dari konstruksi. Itu permintaan dari Wagub seperti itu. Minta tolong. Cari tahu siapa. Itu anggrek terlalu lama loh guys, bikin macet itu. Iya. Bongkar itu kenapa kok pakai alat lebih cepat ya? Terlalu lama loh kalau pakai orang puk dari situ. Iya. Macetnya nggak tahan. Betul. Kurang ajar juga kadang-kadang. Kira bongkar WC di rumah pakai orang Setelah dua ini orang. kita udah dikasih ini Pak, dikontrol itu Pak. Cuman mereka Bikin teguran aja. ya. Teguran aja. Bikin macet itu kacau. Ini sambil nunggu ini Pak, ini penjelasan dulu Pak. Ini di simpang Ternyata lagi drop ya. Sleepy Pak. Simpang Sleepy yang di Jakarta Design Center itu. Ya. Nah, ini Jakarta Design Center dari Telkom ini Mitsubishi. di sebelah. Ini sebetulnya ini Pak taman. Ini kalau misalnya kita mau bikin ke sana, ini juga ada beberapa yang kena gedung-gedung di sini Pak. Kemudian juga yang di sebelah sini juga yang kemarin itu Pak pernah bahwa ada dua di yang apartemen Ini belain lah. bela. Udah temuin belum ya soal Orangnya udah ketemu di dalam Pak. Jadi dia buka jalannya dia udah tahu. Bersedia dia lebar. dia bersedia, cuma nanti nunggu koordinasi dengan yang sebelahnya Pak, yang PT. Suruh kejar itu. Sama-sama pemilik kan ya. Ini masalahnya apa nih? masalahnya Jelasinnya Pak Yusuf biar cepat aja nggak apa-apa. coba Pak Pak, yang cepat aja Pak. Baik, Jadi Pak. kalau saya itu mohon maaf saya nggak gitu pakai struktur. Saya ngomong bisa anak buah paling bawah pun Siap. boleh supaya cepat. Parisan Kalau dicerita mulut ke mulut sampainya kurang Pak. Jadi kalau yang siapa yang lebih mengerti dia yang ngomong aja udah. Nggak usah mesti kepala dinas yang ngomong. Siap, siap. Siap, Capek Parisan. dia. Dia setengah-setengah kan tahunnya kan. Iya. Iya Pak. Jadi di Simpang Sleepy ini Pak ada beberapa segmen ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4 di situasinya Pak. Jadi yang berbatasan dengan GDC itu Pak. Jadi trase tata ruangnya memang ada jalan Pak di sini Pak. Ini gambar. Ada jalan. Nah ini di luar SPPT Pak. Dan kita minta kontribusi dari Depo Service ini. Dia kan lagi bangun apartemen. Kita minta ya kontribusi lah Ini tanah siapa? Tanah kita Pak. Tanah. Apa itu tanah kita? Iya tanah. Ini kan kementerian Pak, Jalan Nasional. Oh kita minjem gitu. Nah, Kita minta dia lebarkan. ya kita minta dia bangun jalan sesuai trase dari tata ruang. Udah suruh aja. Bikin surat aja. Cuma yang sebelahnya Pak, yang GDC Pak kan punya bangun cipta sarana. Pak Sarwono dulu Pak Ex-Menteri itu udah eksis kan udah lama, itu mungkin nanti pagar segala macam kena ya. Minta kirim surat aja. Kirim surat pada mereka. Jadi kita yang urus dia yang kerjain. Kirim surat aja tunggu saja. Kirim surat aja. seberangnya yang itu Terus yang seberangnya Pak yang
PT ini Pak, yang dekat Bela Pak, sampingnya, yang dari tentara pelajar itu Pak. Nah ini kan udah keluar apa belum RTLB-nya dari tata ruang Pak? Ya? Yang menurut Pak Gamal udah ada katanya Pak. Ini kita kalau bisa ada penambahan lajur lagi Pak di sini Pak. Soalnya macet ini kan dari tentara pelajar ke AS Farman. Dananya? Nanti kita minta dia Pak. Ini kan yang perumahan yang mau bangun JP Tower itu kan? JP Tower sebelahnya Pak, JP ini yang nggak pakai SPPT Pak, yang akal-akalan nggak pakai SPPT. Oh ini yang sengaja kurang dari 5.000. Nah udah datangin dia aja, minta sama dia. Kalau nggak kami ukur ulang dia. Ngomong baik-baik aja, kalau nggak kita ukur ulang. Begitu ukur ulang kita robohin tuh. 4.900 itu masih akal-akalan, aku itu bukan akal-akalan begitu dulu. Alamatnya pakai alamat kamera. Iya, kita juga kalau alamatnya kita nggak kasih dia buka, nggak kasih dia buka jalan sini yang dibilang gitu. Ngomongnya panggil dia ketemu deh, kasih ketemu pemiliknya kan. Iya. Bilang aja jual nama Wagub aja, aku udah siap dibenci sama orang masih bodoh. Bener deh, mau melarat, mau sampai konglomerat, udah masa bodoh lah. Iya, bukan buat saya kok. Kalau yang ngoceh-ngoceh, saya ngoceh balik. Kamu berani pasang badan nggak? Saya pasang badan buat kalian loh, saya bilang. Emang boleh kepentingan apa di sini, saya bilang. Gituin aja udah. Ngerti kok, kalau yang pengusaha yang betul-betul dia ngerti kok. Kayak kemarin saya makan malam sama bos Jarum, dia juga ngerti. Jarum, sorry Pak, saya tolak itu sumbangan Anda untuk di sekolah SD dan harvesting. Terus Pak ngomong-ngomong, saya dia kecewa itu, kaget. Kalau dia mau bantu saya tolak. Saya bilang itu anak SD. Oh itu anak SD. Kita universitas saya bantu. Universitas oke saya bilang. Tapi ini SD. Kalau dalam merokok Anda tidak betul dong. Oh iya kalau SD jangan. Dia bilang oke gitu. Nah sekarang saya mau minta. Kita mau revitalisasi puskesmas kita. Dia mungkin butuh 6 miliar ini. Nah kalau Anda mau bantu untuk puskesmas, Anda silakan bilang. Ini dari rokok. Nggak apa-apa. Itu bagian tanggung jawab sosial Anda tentang untuk perbaiki ini gitu. Saya akan bilang sama semua orang. Nah, kita boleh umumkan bahwa ini rokok membantu ini. Nah, kan enak gitu Bang. Dia ngerti kok. Seneng dia. Sampai ngobrol sampai jam 10.45 semalam. Ngobrol ngalur gitu. Dari jam 7. Jadi artinya kan, jadi kalau pengusaha yang ngerti itu pasti ngerti. Kita nggak minta apa-apa lagi sekarang. Ya, jadi sampaikan aja. Ya kalau dia kurang ajar itu ancam dia itu tadi. Jadi prinsip Pak Gubernur kan sederhana. Kita ini rekonsiliasi kesalahan masa lalu, kecurangan-kecurangan masa lalu kita lupakan. Tapi ya Anda tolong dong, jangan beban sosial dibebankan ke kami. Pemprov, orang maki-maki macet tuh maki ke kita kan. Nah Anda ada untung, Anda sedikit curang, tanda kutip, ya tolong dong. Daripada jadi ATM, dijadiin ATM. Lebih baik Anda beresin, lalu kita lempengin nanti gitu loh. Soal jalan, soal apa kita bantu. Kalau Anda lebarkan, kalau tidak Anda nggak boleh keluar dari sini. Pintu Anda kita tutup aja, kita pagar nih. Langsung Anda nggak laku. Jadi angkat banting ya? Iya kan? Betul. Kalau dia ngotot, kami ukur ulang nih. Bila perlu pergi ukur ulang aja tuh. Supaya dia takut. Harusnya dia mau bantu Pak. Ya kan? Dia perbaiki lah. Nah Pak, yang Lingkar Jaya ini Pak. Udah tahu siapa yang main gitu. Gila. Pak Wagub, yang Lingkar Jaya ini yang sebelahnya Pak Wagub. Ini kan RTLB-nya lagi digarapnya tata ruang, apa enggak kita dari sekarang kita minta untuk satu lane, satu lajur untuk belum keluar tata ruang kita. Kayaknya belum keluar ya. Diplot dong. Kita yang bikin aturan, digarisin aja. Pasti depan couplingnya itu Pak, yang bahas satu lajur jalan. Jadi dia untuk on off-nya masuk nggak dia masih sempit ya. Sekarang aja kalau sore macet orang keluar dari DPR. Aduh, dulu aku kalau dari DPR pulang dari sini belakang pasti macet. Dulu aku kuliah di Prasetya Mulia dari sini masih lancar. Beda jauh sekarang Jakarta ini. Aku pulang dari sini Pondok Indah kan. Yang ini sebelah. Kalau jadi nambah di Plaza belum bangun aja udah jual udah tawarin udah dewan. Wah akhirnya dia udah dewan tuh ditawarin terus gedung ini kan dekat kan apartemen segala macam. Ya jadi itu aja. Pak, di plot aja Pak. Jadi mungkin sekaligus pemenahan Sleepy Pak.
seberang kiri kan. Beda Pak Yos, pokoknya jual ini aja kayak model Pak Pristono gitu loh. Ini jalan mana mau dipotong mau apa panggil pemiliknya. Iya Pak. Untuk keuntungan dia kok. Betul. Saya di Belitung dulu lebarin jalan di tengah kota nggak ada ganti 1 sen. Saya panggil. Kamu begini, ini dilebarin kamu ngalah 1 meter 2 meter, lu naiknya berapa? Miliaran sekarang harganya semua. Dulu cuma berapa ratus juta. Nanti ada untung kan? Dulu juga tahu Pak, cuma kalau dulu kan suka dibohongi. Ini persepsi rakyat tuh, persepsi rakyat. Kalau dia kasih tidak ganti rugi, di dalam pembukuan itu tuh ganti rugi teman. Makanya mereka nggak percaya. Jadi kita buka transparan kepada masyarakat, saya nggak ambil uang, dia tahu kita tidak ambil uang, mereka mau ngalah kok. Saya betul-betul tidak. Sampai kontraktor yang menang, dia murah sekali. Terus ditanya, saya kaget, kamu apa bisa bantingnya begitu jauh? Dia pasti bisa Pak, kenapa? Pertama Bapak nggak minta duit terus sama saya. Nggak ada urusan apa-apa minta uang sama saya. Jadi ngomong begitu. Terus kedua, masyarakat tuh semua Bapak datang, saya Bapak mau turun ngomong. Semua mau bongkar pagar mereka, kita bangun lagi, nggak ada yang ribut. Karena ini masyarakat percaya gitu. Nah sekarang harus manfaatkan momentum ini. Saya aja dulu bisa, tapi sekarang Jakarta orang percaya sama Pak Jokowi gitu. Nah ini satu kesempatan untuk kita bereskan. Yang dulu yang susah-susah, nah sekarang kita bereskan. Bayangin normalisasi sungai waduk. Pak Jokowi datang, nggak ada yang marah, senyum-senyum semua. Pak Jokowi datang, orang marah sama saya kan. Nah beliau begitu. Nah ini kan satu kesempatan teman. Terus bereskan hal-hal yang belum beres ini, termasuk ini Pak, kesempatan. Mereka juga pengen kenalan sama Pak Gubernur kan? Ya, betul. Apa yang mereka tahu nih kalau jadi presiden gimana? Ya semua juga pengen orang kedutaan datang. Saya kalau udah lapor Pak Gubernur jangan suruh saya temuin lah. Saya nggak enak, mereka mau ketemu Pak Gubernur bukan saya kok. Terus datang ketemu ngomong itu udah kayak pertanyaan kayak presiden. Ngomongin soal Banjarmasin, soal batu, soal tanggung. Itu hubungannya apa sama kita gitu? Saya pun ngomong gak ada yang ketemu urusan kita gitu. Makanya saya ketemu dubes saya pun bingung ngomongnya tuh jujur aja. Kalau kita Merdeka Selatan tapi kita mereka udah menganggap seperti itu. Nah, jadi ini kesempatan. Ini kesempatan. Mana pernah dalam sejarah dubes-dubes dari luar negeri delegasi federal pemerintah semua ke balai kota. Ini dari federal Australia semua lengkap sampai bank sentralnya pun datang. Sampai ini semua ada komplit ini. Negara udah federal semua lengkap sampai bank sampai BPS-nya pun datang. Nanyain kita segala macam. Mau ketemu Pak Gubernur. Nah, saya mohon maaf hari ini Pak Gubernur ulang tahun. Oh. Terus kereta api juga ulang tahun yang sama. Cuma beda tahun aja, selisih 2 tahun. Jadi apa ya? Anniversary Eve. Dirayakannya kan ulang tahun dua-dua jadi Eve ya. Berarti besok dapat makan semua dong Pak. Kan malamnya Gubernur jamu kasih tumpeng. Kan bisa pembaca saya Pak ya. Iya Pak Gubernur mau memanjat tumpeng 4 meter. Masing-masing wilayah kan tumpeng banyak besok. Besok kan, itu pestanya kan. Ini Pak udah Makanya besok cuma over gendut ya. yang di itu. Ini juga kita minta itu kan yang Mitsubishi itu kan. Ini yang di dekat Telkom Pak. Seberang JDC Pak. Ini yang dari Ekspor ke Kebun Pak. Ini siapa yang kerjain ini? Ini di luar SUNIT mereka Pak, mungkin dari kita nanti rencana. Ada dana nggak? Sekarang sih belum dianggarkan. Jadi ini tadi peruntukannya jalan sebenarnya cuma dibuat taman sementara. Dari mereka. Dari kita udah diamankan untuk taman Pak. Berarti tidak anggarkan kerjanya. Bisa nanti. ABT ini keburu nggak? Kalau lelang mungkin nggak keburu kali ya kalau lelang ini. Kalau tunjuk langsung nggak bisa. Masalah nanti. Ini pasti di atas. Tapi di lapangan sih udah diamankan Pak. Tahun depan. Jadi tolong namanya jalan-jalan segala macam secepatnya beresin. Ada tiang ada apa beresin. Kayak di Pluit itu juga ya kan kerasnya kan lebar itu.
Empit Selatan itu gedung panjang masuk kan langsung tembak ke bandara. Kalau Emporium udah dilebarkan, gotnya itu dia bikin semen, apa itu tutup angkat. Nah harusnya depan Atmaja juga lakukan yang sama. Itu mesti dianggarkan supaya orang mau ke bandara itu tidak jadi bottleneck di situ semua truk-truk. Dia harus carikan yang mana yang nyempit, yang bottleneck itu harus kita bereskan. Kalau memang masih tutup itu got, jadi trotoar ya tutup aja pakai. Toh juga turunin orang untuk gali-gali kan. Yang penting bisa lewat orang aja. Itu Emporium samping semua kan itu. Betul Pak. Itu dulu itu kan jalan nasional Pak. Dulu kan ada gerbang tol kan sana. Ya. Sekarang kan karena tol itu udah sistem terbuka, udah dibuka, harusnya memang dibenahin. Jalan nasional sih kita coba kalau memang. Nah itu jalan nasional ya? Jalan nasional Pak, Pulau Selatan itu. Oh nasional ya? Kan langsung tol, akses ke tol. Oh. Dari gedung panjang itu ya? Gedung panjang itu Pak. Kita udah lebar kan? Kita udah sikat lebarin kemarin. Ya. Tapi kita. Kalau tunggunya bisa anggarkan ya? Biar cepat Pak. Yang paling bawah dudukin dari pedagang kaki lima lagi. Harusnya orang PU sama orang PU lah, terutama sudut-sudut terus keliling kayak bikin foto gitu Pak. Dulu zaman Belanda itu ya, kepala PU itu kerja itu jalan-jalan gitu. Bawa Jeep Willys gitu Bapak, saya kan ikut. Yang mana ada lubang, tiap 6 km ada mandor jalan. Pemilik istilahnya. Ya, tiap 6 km dia. Yang mana aspal kalau dia kirim truk turunin tanah, lokonya dia tutup. Harusnya begitu. Jadi dia mesti lihat mana yang jelek, mana yang buat macet. Dia rasakan sendiri gitu. Terus pakai seperti itu orang PU Pak. Kalau enggak, mesti ada hati gitu. Otaknya proyek doang ya capek gitu. Dia mesti jalan, lihatin. Dulu Pak Ali Sadikin juga begitu. PU-nya Pak Gustaf Panjaitan. Dia cerita, sampai mesti nyogok sopirnya Pak Ali Sadikin tuh dia bilang. Supaya Pak begitu datang kan keliling-keliling. Langsung Pak Ali Sadikin langsung itu. Tatat nih, panggil tuh. Kan dia udah tahu kan. Nah si sopir tuh laporin ke Pak Gustaf. Nah jalan dekat sini, dekat misalnya Ratu Harhari, ada lubang. Nah, Senin pasti langsung betul tinjau, Jumat kan tinjau dia. Begitu Senin pasti udah langsung jemput tuh. Pak Ali langsung mampir ke kantor PU, ikut naik gitu loh. Ini mana gitu kan. Nah Pak Gustaf ini cerdas. Begitu Jumat dilaporin, Sabtunya sama Minggu dia tuh panggil kontraktor kerjain, nggak boleh ada sisa tanah juga nggak boleh. Langsung malam itu harus diberesin juga 2 hari gitu loh. Kan kontraktor kan pasti ikut kan. Ya betul Senin, saya ikut naik ikut. Mana? Terus tanya sama sopir kan, ini kan jelek kemarin. Sopir udah diem. Ya sudah, ke rumah kita makan. Ya, ini bagus kan? Makanya dia bisa dipercaya gitu. Karena seperti itu cara kerjanya. Nah kita perlu kan. Ini Pak Gubernur gimana kecewa. Kalau dilihat di foto-foto jelek, lapor PU cuma jelasin. Nah ini Pak Gubernur nggak suka. Kita nggak butuh banyak penjelasan. Anda udah tahu, kerjakan. Kalau banyak penjelasan capek gitu. Bukan saatnya studi nih. Kita bukan seminar kan ini kan. Lalu lihat jelek, lakukan. Ya gitu Pak, ada masalah pemilik baru kontak kami. Bapak jualin sama saya, dia minta duit kan repot. Mereka juga nggak percaya kalau kita minta duit. Kalau minta kerjaan ini semua pengusaha udah tahu. Saya udah tekan berapa kali dan berapa teman mereka. Saya kan minta sama kalian untuk bagi-bagi keuntungan. Tapi bukan buat saya, untuk buat kalian tambah untung. Kepentingan dia kan semua. Ini pohon sayang juga ya, masih cepat tuh tanam pohonnya. Sikat begitu. Ini masih asli Pak. Iya. Kita lebarin, mundur. Ini suruh Dipo yang kerjakan ya? Iya, kita. Ajukan aja. Itu aja kan? Ya, terima kasih ya. Kuenya makan dulu nih. Aku yang mau bawa.